Oke, sedulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya ya, sedulur. Oke, sedulur semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas kenapa kalau misalkan kita mau beternak, jangan pilih kambing peranakan etawa. Video ini bukan bermaksud untuk menjelekkan jenis peranakan etawa atau menyudutkan atau bagaimanapun. Yang jelas video ini adalah untuk pembelajaran lur ya, murni untuk pembelajaran, dan ini adalah pengalaman dari saya pribadi beternak kambing dan domba ini selama 1 tahun terakhir. Nah seluruh semuanya, seperti apa videonya ya, kita simak terus ya lur. Nah sebelum kita mulai ke videonya, kita sedikit ya mengenal kambing peranakan etawa ini. Jadi peranakan etawa ini sebenarnya adalah kambing tipe perah sedulur ya, kambing yang memang sengaja diternak untuk diambil susunya sedulur, bukan untuk diambil dagingnya, melainkan diambil susunya. Jadi seperti itu ya, itu untuk pengalaman singkatnya. Nah sedulur semuanya, kebanyakan dari peternak-peternak pemula itu kadang terkecoh lur ya, terkecoh atau bahkan tidak tahu mungkin ya. Nah, mereka ini melihat di sosial media, entah itu di YouTube, Facebook atau platform yang lain, itu mereka melihat bahwa kambing peranakan etawa adalah kambing yang cocok ya untuk diternak. Padahal sebagai pemula kita itu harus tahu lur ya, tujuan kita beternak itu untuk apa dulu. Nah, ini cerita dulu lur. Cerita bahwa di kandang kami dulu seperti itu ya. Dulu Pak Bos ini mau memutuskan beternak ya. Beternak ini ya kita belum lama sih lur ya, baru beberapa tahun yang lalu lah, belum lama. Itu Pak Bos melihat ada konten ini yang menjelaskan bahwa kambing peranakan etawa ini sangat bagus ya, posturnya besar, kemudian katanya dagingnya hebat. Kemudian ya memang bentuknya bagus lur ya, bentuknya bagus. Tapi tidak dijelaskan bahwa resiko memelihara kambing peranakan etawa itu seperti apa. Jadi yang dijelaskan itu hanya keunggulannya aja lur ya, keunggulannya kambing peranakan etawa ini bentuknya bagus ya, namanya orang jualan kan kadang seperti itu ya lur. Yang ditunjukkan adalah bagus-bagusnya saja, padahal jeleknya tidak tidak dijelaskan ya, resikonya tidak dijelaskan. Akhirnya kami memutuskan ya waktu itu membeli 4 ekor PE semua ya, kita tidak ada ilmu sama sekali, belinya PE semua. Wah, alhasil sekarang PE-nya sudah berkurang semua, tinggal 1 lur ya, ini PE-nya. Ini pun yang cempe kita sisakan 1. Ini cempe pun umurnya masih 5 bulan lur ya, kita sisakan 1, sisanya ya ini kambing-kambing lokalan, Jawa Randuan, kemudian domba itu ya, masih banyak domba lur. Nah jadi seperti itu cerita singkatnya lur ya. Nah, kenapa saya membuat video ini, jangan memelihara kambing etawa kalau kalian belum ada ini satu ya, ilmunya lur ya. Kambing etawa ini perawatannya susah lur. Jadi kambing etawa ini memang sebenarnya adalah kambing perah, bukan kambing yang diambil dagingnya atau dipotong. Kalau kalian mencari kambing yang diternak untuk dipotong, dijual untuk kurban, ya kambing peranakan etawa ini kurang cocok sedulur. Karena apa? Harga di pasaran itu mahal, sedangkan posturnya kemudian bobot dagingnya itu hampir sama dengan kambing lokal. Jadi kalau kita memasarkan kambing etawa ini untuk kurban, ya jelas harganya mahal ya, tidak ada yang minat kayak gitu loh lur. Nah kambing etawa ini sebenarnya untuk kambing-kambing kontes. Kalau kalian niatnya beternak adalah untuk kesenangan, hobi ya, atau untuk kontes, boleh kalian memelihara kambing peranakan etawa. Atau kalian misalkan mau memperbaiki genetik ya, misal kalian banyak kambing lokal, kita beli peranakan etawa ya 1 aja lur ya, yang jantan. Jadi kalau misalkan kalian full memelihara kambing PE, itu ya harus berbeda tujuannya. Tujuan kalian memelihara kambing PE ini untuk apa dulu? Kalau misalkan untuk diambil dagingnya ya kurang cocok lur. Nah itu yang tidak diketahui oleh para peternak pemula. Peternak pemula itu lihatnya, wih ini kambing bagus ya, bulunya panjang-panjang,
kemudian posturnya tinggi, tapi tidak tahu bahwa kambing peranakan Etawa ini adalah kambing tipe perah, sedulur. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sedulur semuanya, beberapa minggu yang lalu juga saya pernah kunjungan ini ya ke Sahabat Ternak Farm. Itu di sana juga memelihara kambing peranakan Etawa. Peternakan di sana ya, itu fokusnya adalah ke susu, lur. Peternakan besar pun kalau memproduksi susu mereka tidak memilih peranakan Etawa ya, karena ada yang lebih bagus, yaitu kambing Sanen. Kalaupun kita mau ada darah Etawanya, ya kita memelihara peranakan Etawa paling cuma 1 atau 2, itu pun jantannya. Untuk apa? Untuk disilangkan dengan Sanennya. Jadinya Sapera ya. Sanen peranakan Etawa. Itu bisa ditonton sedulur ya videonya. Yang saya kunjungan di Sahabat Ternak Farm, itu di sana kambingnya ada banyak, lur ya, kambing tipe perah semua. Dan saya lihat tidak ada PE-nya. PE-nya hanya 1 itu, lur ya. 1 itu pun katanya untuk pelengkap. Nah, pelengkap aja, lur ya, bukan untuk diternak. Jadi memang banyak, lur ya, peternak itu yang memelihara kambing peranakan Etawa. Di daerah saya ini juga waktu itu ada yang memelihara kambing PE, tapi sekarang sudah tidak memelihara karena susah memang, lur ya, susah untuk dipelihara. Yang paling kelihatan adalah tentang kesehatan dan pakan. Kambing PE itu agak milih-milih, lur ya, mohon maaf saya ngomong seperti ini. Makannya itu susah, lur. Jadi kadang dikasih makan odot, makannya susah, dikasih makan konsentrat pun kadang cimit-cimit gitu loh, lur. Entah apakah hanya saya saja yang mengalami, tapi saya selama melihara kambing PE, saya bandingkan dengan domba, dengan kambing lokal, itu beda, sedulur ya. Makannya itu tidak lahap lah ya, kalau saya bilang itu kurang lahap. Kalaupun dikasih rumput itu pun beda, lur ya. Saya melihat itu beda. Makannya itu agak milih-milih dia, lur. Jadinya cepet apa ya? Pertumbuhannya itu kurang gitu loh, lur ya. Jadi yang lainnya sudah besar, sudah gemuk-gemuk, yang PE masih puying ya, masih kecil gitu loh, lur. Itu kambing saya itu yang PE ini ya, yang sampai ini umur 5 bulan, lur ya. Nah, ini yang kambing Jawa Randu pun umurnya sama, tapi lebih besar yang ini, lur. Apalagi yang ini, lur. Nah, ini. Kalau dibandingkan dengan yang PE ini, jelas kalah ini ya. Ini pun agak kurus sebenarnya, lur. Dibandingkan dengan kambing yang ini, itu jelas lebih besar yang ini. Ini lokal biasa aja, lur. Ya. Jadi seperti itu loh, lur. Ini sekali lagi bukan bermaksud untuk merendahkan kambing peranakan itu atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau tujuan kita beternak adalah untuk mencari dagingnya, kambing PE ini kurang cocok ya. Bukan tidak boleh untuk memelihara kambing PE, tapi dilihat juga, lur ya, kemampuan kita untuk memelihara bagaimana. Kalau misalkan kita masih pemula, kemudian ilmunya belum ada, serius, lur, kalau kita memelihara kambing PE pusing ya, karena makannya itu susah. Makan apa namanya, rumput aja itu kadang susah milih-milih. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan cuma kita ternak itu yang bagus aja, lur, tapi harus diperhatikan juga cara memperlakukannya gimana, perawatannya gimana. Nah, itu, lur ya, yang harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah masalah tentang kesehatan, sedulur. Nah, kambing peranakan Etawa ini serius, lur ya, hampir setiap bulan kami ini menyuntik vitamin ya untuk kambing PE. Vitamin dan kadang antibiotik. Karena apa? Kadang itu ya selama saya beternak ya, domba ini belum pernah sekalipun mengalami sakit, lur ya. Kalaupun sakit paling ya pink eye. Udah, lur, cuma itu saja, lur ya. Pink eye cuma dikasih salep itu sembuh, lur. Tapi kalau kambing peranakan Etawa ini serius, lur ya. Ada yang pernah kembung ya. Kembung pernah, kemudian kena tetanus pernah, flu pernah, skabies pernah, ya gudik itu ya, lur. Kadang pun apa ya, lur, untuk perawatannya itu entah kenapa ya, kambing peranakan Etawa ini memang ringkih ya. Entah memang dari genetiknya seperti itu atau memang hakikatnya kambing ini perawatannya lebih ekstra. Nah, seperti itu. Padahal ya, kambing peranakan Etawa ini satu kandang dengan kambing yang lokal-lokal di sana. Tapi entah kenapa kambing peranakan Etawa ini lebih sering sakit ya. Kalaupun sama domba pun kan masih satu kandang, lur ya.
kalaupun beda kandang saya masih bisa bilang, oh ini mungkin karena perawatan saya yang kurang. Tapi kan ini perlakuannya sama semua, pakannya ya kadang sama, kebersihannya sama, kandangnya pun sebelahan. Kenapa kambing PE-nya lebih sering sakit daripada yang domba atau yang lokal? Nah itu yang perlu dipertanyakan ya, karena kandangnya ini sama lur ya, satu kawasan ini. Kalau misalkan kandangnya beda itu baru ya mungkin perawatan saya yang salah, tapi kan kandangnya sama, perlakuannya sama. Berarti ini mengindikasikan bahwa harusnya perlakuan ke kambing peranakan etawa ini harus lebih ekstra ya, harus lebih ekstra, tidak bisa perlakuannya itu sama dengan kambing yang tipenya lokal. Seperti itu lur. Nah ini untuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sedulur semua ini ya yang masih pemula-pemula, saya bilang kalau kalian ini masih dalam tahap belajar, jangan beli yang bagus lur ya, beli yang biasa dulu saja. Karena apa ya, untuk belajar. Jangan seperti kami dulu belum ada ilmu apa-apa, bang pakan juga belum proper ya, belum bisa mengidentifikasi penyakit, tapi belinya langsung peranakan etawa 4 lagi lur ya, langsung 4, jantan 2, betina 2. Alhasil sekarang sudah dikurangi semua dan sudah tidak ada. Ya mungkin nanti akan ada paling ya ini satu ini ya yang sampai ini kita rawat, sisanya ya entah ke depannya gimana ya, kita lihat aja lur ya. Karena video ini, YouTube ini kita mengajak sedulur semua itu untuk ikut untuk berkembang lur. Jadi saya itu nggak yang ngomong tiba-tiba berhasil memelihara 100 ekor, enggak lur. Jadi saya itu membuat YouTube ini dari nol ya, benar-benar dari populasinya sedikit, kemudian bang pakannya sedikit ya, kita sharing lah lur ya, kita sama-sama berkembang. Jadi sedulur semuanya tahu gitu loh lur, perkembangan kita kalau beternak itu ternyata seperti ini ya, bukan cuma gampang ngomong oh tiba-tiba saya punya 100 ekor, enggak lur ya. Kita dari nol, benar-benar dari nol tanpa ilmu, dan benar-benar sekarang ini ya setahun ini sudah seperti ini ya. Ini setahun lur ya, karena ya saya juga masih ditinggal, sering ke sekolah, sering kuliah, kemudian bapak juga masih kerja, jadi belum full time. Kalau sudah full time ya insya Allah lebih maksimal. Jadi seperti itu lur ya, untuk video kita kali ini membahas tentang kenapa kita jangan memelihara kambing peranakan etawa kalau kita belum punya, satu, ilmunya, dua, tujuan kita mau memelihara itu untuk apa. Jadi kalau misalnya kita tujuannya untuk mencari daging, untuk dipotong, kemudian untuk breeding, ya peranakan etawa ini sebenarnya kurang cocok. Tapi untuk perbaikan genetik memang bagus, saya akui ya, karena peranakan etawa ini kan memiliki postur yang tinggi. Jadi kalau kalian misalkan punya betina-betina itu yang posturnya pendek, silakan saja lur ya dengan peranakan etawa, itu nanti hasilnya akan jauh lebih baik. Nah jadi kayak gitu lur. Tapi kalau kalian mau full memelihara kambing PE semua, kalian harus siap menanggung apa, menanggung resiko. Kadang makannya itu milih-milih, kemudian perawatannya harus lebih ekstra. Kalau kalian modal apa namanya cuma ngarit dikasih pakan, wah saya jamin lur ya kurang, harus perawatannya lebih ekstra lur. Apa namanya resikonya, kalau misalkan bagus ya memang bagus, saya akui memang bagus. Tapi saya belum pernah melihat peternakan itu yang benar-benar peternakan besar ya, skalanya itu di atas 300 ekor memelihara full peranakan etawa, itu saya belum pernah melihat lur. Paling tinggi itu saya waktu itu kunjungan ke Kambing Burja, itu di sana kapasitas ya 1000 lebih ya, 1200 ekor, itu pun domba dorper, kemudian domba awasi dan kambing bor. Jadi kalau peranakan etawa tidak ada di sana lur. Saya kekunjungan ke Sahabat Ternak Farm itu kapasitas kira-kira ya 200-300 ekor pun nggak ada peranakan etawa. Jadi saya belum pernah melihat. Mungkin ada ya lur peternakan yang memang full peranakan etawa, tapi saya belum pernah kunjungan. Ya mungkin suatu saat saya akan kunjungan ke sana dan belajar ke sana lur ya. Oke sedulur semuanya, jadi video ini adalah tentang pengalaman saya ya memelihara peranakan etawa. Jadi bukan asal ngomong ya, tapi memang peranakan etawa ini lebih ekstra. Jadi kalau kalian minat memelihara peranakan etawa, kalian harus siap apa lur? Siap apa ya namanya ya menyediakan pakan yang proper, kemudian memperhatikan kesehatan, kebersihan. Intinya benar-benar dirawat, dimanja, insya Allah kambingnya sehat. Tapi kalau kalian cuma modal ngarit,
kemudian dikasih makan, nggak pernah memerhatikan kebersihan, ya udah siap-siap aja kambingnya sering sakit. Seperti itu sedulur semuanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan saran kata. Kalau misalkan ada yang kurang, ya saya mohon maaf ya. Kalau misalkan sedulur semuanya mau menambahi, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng ya seperti biasanya. Oke sedulur semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.